Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal, ya penulis ini termasuk males kalau kalau soal oli yang ada produk aditifnya. Entah mengapa ya, kalau ada produk oli yang jualan aditif juga penulis skeptis dengan olinya, skeptis dengan aditifnya. Produk yang sudah penulis coba, yang Deltalub jualan aditif enggak? Lupa penulis. Yang penulis coba rasanya cuma Deltalub ya. Penulis lupa Deltalub itu jualan aditif enggak ya. Nanti penulis cari, rasanya jualan ya. Nah yang jelas setelah penulis coba Deltalub ini merasa nggak impresif, merasa nggak tertarik lah ya dengan aditif. Ya buatan Deltalub ada nggak sih Deltalub aditif, lupa penulis. Nah ini penulis ada nih yang minta penulis untuk melakukan review lagi. Kebetulan dia punya produk aditif, dan yang di website resminya itu nggak jualan oli malah. Apa itu? Produk CTX. CTX ini katanya oli bagus, oli balap ya. Walau entah mengapa ya, yang sudah beneran coba itu nggak melakukan oli CTX, aneh juga. Itu sampai tak knalpot podo ya karo NMAX depan ini Lexi ini. Dibuat kapasitas mesin sama, mungkin banteran Lexi ya daripada NMAX ya. Dari belakang cukup keren, dari depan nggak suka. Ya balik lagi ke oli. Jadi oli CTX ya dianjurkan beraditya ya. Itu kalau di YouTube terkenalnya oli balap, ada beberapa oli, ada satu channel pembalap yang ngomong, yang ada yang komentar bahwa tarikan itu jadi enak, tarikan tengah ke atas itu jadi lebih terasa tuh, hanya karena ganti oli toh. Menarik itu ya. Sayangnya kalau yang gini-gini ini kita sulit dapat informasi apakah meningkatnya itu karena aditifnya atau karena olinya licin. Sayangnya sulit untuk tahu ya. Kayak Amsoil itu kan termasuk menghambat, tapi dia bikin meningkatkan top speednya nambah. Jadi top speed nambah itu menurut penulis ya
ciri aditifnya bagus ya yang Amsoil ini, karena APM rendah nggak enak, APM menengah nggak enak. Cuma menengah aditif yang bikin kencang top end nya kok. Entah kalau yang CTX gimana. Harusnya kalau pingin nyoba CTX untuk balapan itu yang tipenya namanya Ester Prime. Harganya dari 255 sampai 206 sampai 300.000. Terus kalau yang ditawarkan diminta penulis review itu yang tipenya Rev Mark kalau nggak salah ya. Kata-kata Max, sing Max Ultra juga ya. Kekentalan kebetulan mirip-mirip. Kalau yang Max itu 10W50, kalau yang Ester Prime itu juga 10W50. Cuma yang 10W50 nggak ada di website resmi, adanya di website lain. Di website resminya dari ctxindonesia.com itu nggak jualan. Yang 10W50 untuk yang Mark, Rev Mark-nya yang model Ester Prime-nya ada lengkap. Yang Ester Prime itu Ester ya. Entah pakai pau atau enggak. Penulis lihat harganya 200.000 nggak tertarik ya, karena dengan harga 200.000 kalau perbandingannya itu sudah mirip-mirip dengan harga oli 250.000 ya, beda dikit ya. Menurut penulis beda 20% itu menurut penulis nanggung lah ya, nggak sekaliannya oli pau gitu ya. Oli pau Ravenol, oli pau PTT malah paunya 70%. Nah, Ravenol ya mungkin lebih jaminan lah ya. Harga 250 ke atas itu dua-duanya oli. Ya penulis malah beli oli Redline ya, oli Redline harga 200. Jadi melihat seperti itu ya penulis pilih yang harganya berapa tadi itu, 85.000 lah pinknya gitu, tapi saya kehalang sama ongkos kirim ya sih ya. Ongkos kirimnya susah. Ongkos kirimnya berapa itu? 50.000. Kalau di diskon ada paket gratis ongkir, tapi ya gak gratis, itu sekitar berapa? 20.000-an gitu mungkin ya. Jadi cukup mahal juga. Mungkin nunggu yang ada ongkos kirim gratis kali ya.
karena ya beli harga oli segitu, kena ongkos kirimnya jadi mahal ya. Apa nunggu 10-10 ya, biasanya ada gratis ongkir semua, gratis ongkir yang nggak cuma 10.000 atau 20.000 di Korping. Penulis tertarik nyoba CTX itu ya terutama pengen ngerasain sebagus apa sih aditif CTX ya, aditif katalis X gitu. Karena website resminya kan jualannya itu ya, yang oli-olinya malah nggak dibahas. Katalis X katanya aditif hebat, vitamin untuk mesin gitu ya, vitamin untuk oli mesin. Oh ya, penulis belum cerita mengapa kok penulis itu males coba oli yang apa jualan aditif juga. Kalau yang liquid moly penulis ragu akan ke pauannya. Pernah mau beli oli yang 200.000, mau tekan tombol beli, tombol bayar gitu ya, fatalis, ragu ini oli pau temenan atau enggak. Kalau bukan pau temenan rugi ya. Karena dengan harga itu penulis bisa beli Amsoil Signature yang semi pau, yang ternyata kecewa ya. Penulis juga nggak bisa pakai reviewnya liquid moly yang online atau yang dari web, dari blog gitu, karena ya kan orang itu menilai bagus atau enggak beda-beda lah ya. Penulis sebagai orang yang pengalamannya sudah lebih dari 30 merek oli, beda lah ya dengan yang kalau dari awal sampai akhir pakai AHMMPX toh, awal sampai akhir pakai Yamaluk toh, ya beda lah ya. Liquid moly itu aditifnya ada aditif MOS2, ada aditif Ceratec. Yang nggak ada adalah model aditif cair warna bening ya. Yang CTX ini jualan aditif warna bening, padahal jualan aditif oli warna bening. Lupro Max kalau nggak salah warna bening juga. Barusan aditif apa? Aditif yang warna bening yang penulis kritis si apa? Penulis kritisi ternyata ngambil kentalnya itu merek apa? Lupa penulis. Oh, Omega ya, aditif Omega. Katanya nggak ngaku kental-kental, tapi kok ternyata kental beneran. Karena aditif oli bening ya, nggak kelihatan butiran-butiran atau apa. Beda dari aditifnya liquid moly yang warnanya gelap-gelapan gitu ya. Kalau yang nano warnanya hitam-hitam gimana? Oh, makin nggak suka lagi itu. Takutnya kalau itu grafit, karbon kan, nano karbon. Nah, kalau namanya, kalau grafit itu katanya bikin aus ya. Permukaan yang bergesekan memang halus, tapi itu karena keamplas. Yang liquid moly nggak sukanya ya karena penulis udah kapok pakai oli skuter matic ya, oli jas UMP itu kan andalannya pakai moly MOS2. Nah, beli aditifnya liquid moly ya males kalau MOS2 juga. Oh iya, harusnya hari ini jatahnya Eco Riding loh, lupa, ya wis lah.
bening-bening menulis nggak begitu suka ya, termasuk yang CTX ini ya. Yang CTX itu bening juga aditifnya, katalis X yang kecil sama yang besar ada ya. Nggak suka karena apa? Dari sisi lupa, ingin lihat oli sih sementara. Lihat oli dulu ya, maaf. Yang penulis nggak suka dari CTX ataupun aditif oli Mega itu adalah adanya aditif viscosity index improver. Ini olinya penulis sudah kental ya, masa mau dikentalkan lagi. Ada meseran 40 ya? Meseran 40 Nggak ada ya? S40 Bukan, meseran nggak ada. SAE 40, SAE 40. Ini loh, susahnya cari meseran 40 loh. Banyak yang nggak percaya, itu Brightmart Pertamina. Entah kelihatan nggak ya? Brightmart dari Pertamina. Ini Pertamina yang kodenya kode angka 5161. Ini COCO ini, corporate owned, corporate operated. Artinya yang mengoperasikan Pertamina, bukan milik swasta, miliknya Pertamina dan dioperasikan Pertamina. Yang sebelah kanan sana kodenya 5461. Itu milik swasta, dioperasikan oleh swasta. Itu loh, kalau yang nggak percaya perlu tadi tanya itu di Brightmart, di apa, di tokonya Pertamina, di SPBU yang dioperasikan Pertamina, ada ganti olinya segala, nggak jualan meseran 40. Ditanya apa, nggak ada ya mas, apa Meditran? Ya lah ya, makanya penulis barusan beli online ya, terpaksa ya. Nah, balik lagi lah ya, penulis gak suka kalau apa aditif oli itu ada viscosity index improver. Yang lain-lain anti karat, anti deposit, apa deterjen, dispersan, macam-macam itu penulis nggak butuh, karena kalau butuh itu tinggal campur minyak goreng aja, beres. Yang butuh itu mungkin pelicin ya, pelicin bawah, pelicin atas. Kalau pelicin bawah itu yang friction modifier, kalau pelicin atas itu ya semacam moli lah, MODTC atau titanium atau apa mana, tungsten atau apa mana, ambulan. Ya prinsip penulis ya, kalau daripada beli aditif, beli olinya lah ya, daripada nyoba aditif dari Deltaluk, beli oli Deltaluk. Daripada coba aditifnya CTX, beli oli CTX. Daripada beli aditifnya Sado, mending beli oli Sado. Daripada apa, beli aditif ester, beli olinya ester.
yang penulis nggak kepikiran itu apa? STP. Jadi aditif STP itu termasuk terkenal juga ya. Padahal ya aditif STP itu isinya ya nggak beda dari yang ditawarkan pabrikan ya. Ada ZDDP-nya, ada apa anti aus-nya, ada ya lagi-lagi ada viscosity index improver. Oli kalau ditambah viscosity index improver, apa yang terjadi? Yang atasannya makin kental. Namanya udah seperti itu, tapi ini kental banget. Itu kental seperti oli biasa, tapi cuman dianya beda sih warnanya. Coba masukin ya. Atau apa, saya coba masukin aja ini pada saat mesin di idling ya, atau mungkin dinyalain sambil berhenti. Jadi posisi mesin itu sedang nyala, kemudian itu sudah mulai panas untuk mesinnya. Jadi kita masukkan aja langsung produk Bardal yang dari Amrik ini. Jadi asalnya oli ya wis anggap aja 10W40, bisa jadi 10W50 atau 10W60. Bikin suara mesin halus. Oh, pastilah. Karena kan bikin kental. Jadi kalau misalnya hobinya langganannya oli MPX2 terus dicampuri aditif itu bilang oh enak. Nah, itu artinya motornya butuhnya emang oli yang lebih kental daripada pakai aditif gitu. Mending langsung beli yang kekentalan tinggi, yang langsung yang 20W50. Terus jangan bilang lagi olinya nggak kuat kental kalau misalnya andalannya aditif yang bikin kental. Harusnya itu dibahas khusus ya. Saya lah nanti penulis cari info ya, barangkali bisa nemu apa ada orang yang andalannya MPX2 terus pakai aditif oli yang bikin kental ya. Yang aditif oli yang bikin kentalan banyak. Nanti penulis carilah. CTX itu salah satunya juga. Oli kok ditambah aditif bikin kental. Tapi pakai oli kental gak wani. Ya wes lah, ini cuma mau bahas ya, itu aja. Mau bahas mengapa kok penulis nggak suka. Terus tak jawab dulu. Lupa. Sudah ya. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.